Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membahas mengenai analisa kinerja keuangan atau laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bogor. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan dari pemerintah Kota Bogor periode 2010 hingga 2014. Analisa kinerja keuangan ini dilakukan dengan menggunakan analisa rasio seperti derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektif pendapatan, rasio belanja langsung dibandingkan total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja, serta rasio pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan atau laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bogor. Saya Laila Nur Aini akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum Kota Bogor. Secara geografis, Kota Bogor memiliki letak yang strategis karena letaknya berdekatan dengan ibu kota negara dan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Jarak Kota Bogor dengan DKI Jakarta kurang lebih 60 km dan 120 km dengan Kota Bandung. Kota Bogor terletak di antara 6 derajat 30 menit 30 detik sampai 6 derajat 41 menit lintang selatan dan 106 derajat 43 menit 30 detik sampai 106 derajat 51 menit bujur timur. Ketinggian rata-rata Kota Bogor minimal 190 meter dan maksimal 350 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Bogor mencapai 11.850 atau 0,27% dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota Bogor terbagi dalam 6 kecamatan, 68 kelurahan, 780 RW, dan 3.479 RT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran. Sedangkan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah di mana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendapatan daerah, yang kedua ada belanja daerah, yang ketiga ada pembiayaan. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua ada dana perimbangan, yang ketiga ada pendapatan lain-lain daerah yang sah. Selanjutnya saya akan membahas yang kedua, yaitu belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran. Di sini, kelompok belanja daerah itu terdiri atas beberapa macam. Yang pertama ada belanja pegawai, yang kedua ada belanja barang, yang ketiga ada bunga, keempat subsidi, kelima hibah, keenam bantuan sosial, ketujuh belanja modal, kedelapan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan yang terakhir ada belanja tak terduga.
Saya akan membahas yang ketiga atau yang terakhir dari APBD, yaitu pembiayaan. Pembiayaan di sini adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan di sini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada penerimaan pembiayaan dan yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan mencangkup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada silpa tahun anggaran sebelumnya. Yang kedua, ada pencairan dana cadangan. Yang ketiga, ada hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, ada penerimaan pinjaman. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu penerimaan kembali pemberian pinjaman. Yang kedua, ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan di sini mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada pembentukan dana cadangan. Yang kedua, ada penyertaan modal pemerintah daerah, termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pemberian pinjaman. B. Kinerja keuangan pemerintahan daerah. Pertama, derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Bila dilakukan rata-rata rasio derajat desentralisasi selama 5 tahun terakhir, maka angka rasio ini mencapai 23,09%. Ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan asli daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Hal ini diperkuat dengan grafik pada gambar 1, di mana gambar tersebut terlihat bahwa pendapatan asli daerah masih relatif kecil dibandingkan total penerimaan daerah secara keseluruhan. Yang kedua, rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Berdasarkan perhitungan rasio, Kementerian Keuangan Daerah di atas bahwa kemampuan pemerintahan Kota Bogor dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah. Yang ketiga, rasio efektivitas. Rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Yang keempat, rasio belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi output kegiatan. Selanjutnya yaitu gambaran umum PDRB Kota Bogor. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah atau wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah atau governmental expenditure yang terdiri dari DAU, DAK, DBH, dan PAD. Perhitungan PDRB sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu PDRB dinilai berdasarkan atas harga tahun berjalan atau berlaku dan atas harga dasar pada tahun dasar atau konstan. Dan dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Dari tahun 2009 hingga 2013 mengalami kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku dan kenaikan atas PDRB dasar harga konstan. Dan yang paling tinggi itu terdapat di tahun 2013, yaitu senilai
19.535.8,93%. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan yaitu 5.710.336,54%. Selanjutnya yaitu hasil tabulasi dan analisis data rasio kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kinerja keuangan daerah. Menurut Halim, tahun 2007, kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Sedangkan menurut Mardiasmo pada tahun 2002, kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel. Analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Selanjutnya yang pertama ada derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Bila dilakukan rata-rata rasio derajat desentralisasi selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 hingga 2014, maka angka rasio ini mencapai 23,9%. Ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan asli daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Hal ini diperkuat dengan grafik pada gambar 1, di mana dari gambar tersebut terlihat bahwa pendapatan asli daerah masih relatif lebih kecil dibandingkan total penerimaan daerah secara keseluruhan. Bisa lihat di tabel di bawah ini, dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan di rasio kemandirian yang cukup tinggi. Di tahun 2009, rasio kemandiriannya itu cuma 14,95% dan naik. Dan semakin tahun itu kenaikannya terus meningkat, sehingga terakhir di tahun 2014, pemerintah Kota Bogor memiliki data yaitu senilai 58,72%. Yang kedua itu ada rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah atau otonomi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio kemandirian dihitung dengan cara perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. Namun, apabila dilakukan perhitungan rata-rata, Kota Bogor selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 hingga 2014, nilai rasio KKD mencapai 31,89%. Angka ini menginterpretasikan pola kemandirian yang konsultatif. Pola hubungan konsultatif ini menunjukkan peranan pemerintah pusat masih lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Rasio kemandirian itu rumusnya itu pendapatan asli daerah dibagi bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan jaminan. Sekian, terima kasih.